Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurniawan dengan NIM 120802111835. Saya dari kelas 5B Agroteknologi dengan mata kuliah Kultur Jaringan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu keragaman soma klonal, faktor-faktor yang mempengaruhi dan jenis-jenisnya. Nah, keragaman soma klonal atau variasi soma klonal adalah variasi genetik tanaman yang dihasilkan melalui kultur jaringan atau kultur sel yang meliputi semua variasi genetik yang terjadi pada tanaman itu yang diregenerasikan sel-sel yang tidak berdiferensiasi protoplas, kalus atau jaringan. Itu menurut Larkin dan Skowrow 1981. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya keragaman soma klonal itu adalah yang pertama, itu ada komposisi yang digunakan dalam media. Nah, zat kimia tertentu itu bisa menginduksi variasi soma klonal, misalnya kolkisin dan asenapten. Yang kedua, itu faktornya lamanya fase pertumbuhan kalus. Subkultur yang berulang-ulang itu dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Yang ketiga, zat pengatur tumbuh. Nah, zat pengatur tumbuh ini dapat menginduksi terjadinya variasi soma klonal juga. Yang keempat adalah tipe kultur atau sistem kultur yang digunakan. Yang kelima itu genotip induk. Genotip induk di sini bisa terjadi secara homozigot dan heterozigot yang dapat memungkinkan terjadinya benang-benang kromosom yang abnormal. Yang keenam adalah perlakuan fisik, yaitu dengan cara buatan seperti radiasi sinar ganur A, betal alfa, melukai, tumor dan lainnya. Yang ketujuh itu sumber eksplan. Keragaman pada eksplan dapat disebabkan adanya sel-sel yang bermuatan atau adanya polisomik dari jaringan tertentu. Contohnya jika sumber eksplan yang digunakan adalah daun, di mana daun itu tersusun dari berbagai jaringan, jadi sumber selnya itu juga sudah heterogen. Selanjutnya jenis-jenis keragaman soma klonal. Nah, komposisi zat kimia yang digunakan dalam media, zat kimia tertentu itu digunakan untuk menginduksi variasi soma klonal, misalnya itu kolkisin, asenapten, dan ZPT, BAP, dan TDZ. Zat pengatur tumbuh yang dipakai, ZPT tertentu itu dapat menginduksi terjadinya variasi soma klonal. Sedangkan untuk media yang dipakai pada media kultur, setengah dari komposisi media, terutama dalam pertambahan besar, mempengaruhi variasi soma klonal. Suatu penelitian yang menggunakan akar kacang-kacangan, apabila media yang digunakan adalah 2,4-D atau 2,4-D, maka hanya sel diploid yang membelah. Tetapi jika kinetin dan ekstrak yes ditambahkan, setelah sel tetraploid akan membelah, yaitu adanya laporan yang mengatakan bahwa 2,4-D atau 2,4-D dapat merangsang terjadinya poliploid dan merangsang pembelahan sel poliploid. Stokinin dapat merangsang pertumbuhan poliploid dan pada kalus. Jadi kesimpulannya, keragaman soma klonal adalah keragaman genetik yang dihasilkan melalui kultur jaringan. Keragaman soma klonal berasal dari keragaman genetik eksplan dan keragaman genetik yang terjadi dalam kultur jaringan. Keragaman genetik pada eksplan dan keragaman genetik yang terjadi di dalam kultur jaringan bermutasi. Keragaman genetik yang terjadi dalam kultur jaringan disebabkan oleh penggandaan kromosom. Keragaman soma klonal dapat ditimbulkan dengan pemberian mutagen, baik fisik maupun kimia. Mutagen yang diberikan pada kalus akan membentuk mutasi parsial atau mutan chimerik, sedangkan mutagen yang diberikan kepada eksplan akan membentuk mutasi utuh atau solid mutan. Ada 3 cara untuk mendapatkan tanaman soma klonal, yaitu yang pertama, itu dengan regenerasi langsung, yang kedua, kultur sel tunggal, dan yang ketiga, kultur sel protoplasma. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.